Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Kiai, Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, pejabat tinggi, pejabat yang sedengan atau yang paling cendek, RT RW Lurah dan warga seluruhnya. Pertama, saya mengucap syukur kepada Allah. Kedua, sholawat dan salam semoga terlimpah di pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang ketiga, kita lanjutkan kajian kita yang lalu bahwa yang lalu kita membicarakan tentang ahkamil wakalati atau wikalati. Itu kemarin sama, iya. Karena yang namanya wakalah atau wikalah itu perbuatan dari seseorang yang telah diberikan kepada orang lain. Sehingga sekarang kita mengkaji tentang syarat-syaratnya. Karena di dalam kitab Fathul Qorib ini disebutkan bahwa wasartul muwakkali fihi ayyakuna qabilan linniyabati. Jadi jelasnya syarat perkara yang diwakilkan itu menjadi sah. Jadi perkara yang dapat menerima penggantian. Jadi jelasnya sesuatu itu diwakilkan akan menjadi sah apabila memang sesuatu itu bisa diwakilkan. Nah, sehingga di sini disebutkan wala yasihhu min sobiyin au majnunin ayyakuna muwakilan wala wakilan. Jadi anak kecil dan orang gila itu hukumnya tidak sah mewakilkan, dan juga anak kecil lagi pula orang gila itu tidak sah menjadi wakil. Oh gitu. Ya, jadi syarat pertama itu. Iya, itu ya bisa dikatakan pertama, tapi nanti nampaknya itu di belakang tidak ada kedua, ketiga, gitu. keempat itu tidak ada. Hanya kalimat-kalimat saja. Ya. Nah, mungkin nanti kalau di pertemuan yang lain ya mungkin kalau agak ke atas lagi nanti ada. Ya. Tapi untuk yang dekat dengan fasal atau babnya ini hanya disebutkan syaratnya itu harus betul-betul sesuatu itu bisa diwakilkan. Dan juga orang yang mewakilkan itu ya harus orang yang sehat. Ya, karena kalau dia misalnya majnun itu artinya orang yang gila, atau nek cara kene orang sing ora genep, atau ana sing ngarani wong miring, wong sinting, kocak. Jadi macam-macam itu. Muni kocak aja lumayan, Pak. Koplak. Koplak itu seperti kelapa. Kelapa yang mendekati tua itu biasanya wis koplak apa urung. Itu biasanya matal tua. Tapi kalau di sini disebutkan bahwa fala yasihu itu tidak sah min sobiin sangking bocah cilik wala majnunin lan uga ora sah tumrap wong edan. Ayakuna yen ta ana iku wakilan makilake wala wakilan lan ora sah dadi wakil. Jadi sobi atau majnun ini tidak boleh mewakilkan dan tidak boleh menjadi wakil. Karena ukuran anak kecil itu biasanya kalau di Islam ya pada saat dia itu sudah menstruasi atau belum. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah atau belum. Artinya balik gitu ukurannya? Ya, ukurannya kecil itu adalah belum balik. Nah, sebab dewasa menurut Islam itu ukurannya balik, tapi kalau menurut pemerintah dewasa itu kalau sudah punya KTP. Jadi agak sedikit
berbeda. Ya, perbedaannya itu kalau KTP kan ukurannya usia 17 paling tidak. Tapi kalau balik, laki-laki atau perempuan itu biasanya sekitar usia 13-14 tahun. Kalau di Arab Saudi itu biasanya wanita menstruasi pertama kali ya usia 9 tahun. Karena mungkin di Arab kan daerahnya itu tropis, artinya panas, ya, sehingga seperti minyak goreng itu mungkin cepat cair, Pak. Iya, jadi sehingga darah yang ada pada kondisi manusia terutama wanita lah itu cepat cair, usia 9 tahun sudah menstruasi. Tapi kalau di Indonesia ini biasanya yaitu 13-14. Maka ketika rame-rame ini Syekh Puji untuk Bojo Ulfah, lah itu kan sudah menstruasi atau belum, itu sampai diperiksakan ke dokter. Artinya dia ya istilah ini diteliti oleh dokter. Dia sudah pernah menstruasi atau belum. Lah itu ukurannya, kalau sudah menstruasi otomatis dewasa. Tapi kalau di Indonesia kan untuk nikah bagi wanita usianya 16, Pak. Ya, kalau laki-laki 19. Ya, 19 sih berarti sudah lebih dewasa. Karena 17 tahun saja sudah mendapatkan KTP. Nah, terus wasartul muwakkali fihi utawi sarate perkara kang den wakilake iku ayakuna yen to ana apa muwakkali fihi iku qabilan nrimo liniabati maring ganti. Jadi di sini persyaratannya sesuatu yang diwakilkan itu memang harus betul-betul dia menerima untuk diganti. Fala yasihu mengkorasah apa atau kilu gawe wakil fi ibadatin badaniyatin ing dalem ibadah kang bangsa badaniyah ilal hajja kejaba haji wa tafriqata zakati lan ngedum zakat masalan umpamane. Jadi Simbah Kiai memberikan gambaran atau contoh itu ibadah yang bersifat badaniyah tidak boleh diwakilkan. Nah, mestinya ya kalau di sini hanya digambarkan beri contoh haji dan membagi zakat, lah itu ilah artinya kecuali. Kecuali dua itu. Ya, jadi kalau tidak ada kata ilah ya mestinya haji tidak bisa dibadal. Iya, ngedum zakat juga tidak boleh mewakilkan orang lain. Maka otomatis ya seperti sholat, seperti puasa, itu kan ibadah badannya. Jadi pada dasarnya di sini Mbah Yai menyebut fala yasihut tauqilu fi ibadatin badaniyatin. Jadi mewakilkan dalam posisi ibadah badaniyah atau tidak sah mewakilkan ibadah badaniyah betul-betul dilarang kalau dalam agama kecuali haji dan membagi-bagikan zakat. Nah, kalau haji itu kan terkenal boleh dibadal. Tapi kalau seperti sholat itu kan tidak pernah ada kita dengar dibadali. Berarti kan yang meninggal itu gimana? Ya iya, maka dari sekian banyak ulama itu berbeda. Ada juga yang kalau ibu atau bapaknya meninggal, kemudian meninggalkan sholat, di samping diganti dengan fidyah makanan pokok. Terus kalau anak-anaknya itu siap untuk mengganti, maka anaknya itu membagi tugas. Jadi anaknya berapa, nanti meninggalkan sholat berapa kali. Mungkin kalau anaknya 5, kamu isya, kamu mengganti zuhur, kamu mengganti subuh. Nah, karena 5 maka dibagi 5. Nah, kalau 1 bulan otomatis kamu mengganti sholat 30 kali. Tapi ini sebenarnya tidak ada dasarnya, Pak.
Oh. Itu hanya sekedar ijtihad para ulama saja. Oh, gitu. Tapi wong ijtihad ulama itu juga boleh dibuat menjadi dasar dalam hukum Islam. Jadi ada yang mendasarkan hukum Islam itu hanya Quran, ada juga yang Quran dan hadis, ada lagi yang Quran, hadis dan ijtihad, ada lagi yang ijtihad itu dipecah menjadi dua, ijma' dan qiyas. Nah, sehingga dalam sumber hukum Islam itu cok tidak sama. Maka organisasi Islam yang ada di negara kita yang tercinta Indonesia ini banyak sekali. Iya. Nah, karena banyaknya maka kadang-kadang dalam menentukan pelaksanaan ibadah itu cok berbeda. Karena yang satu hanya berdasar Quran dan hadis, yang satu lagi Quran hadis ijtihad, apalagi Quran hadis ijma' dan qiyas. Itu maka muamalahnya atau amalan tiap harinya itu agak berbeda. Iya. Nah, meskipun berbeda seperti itu, ya kita tidak boleh terus terpecah belah. Apalagi terus bikin masjid sendiri, nggawe musola dewi. Bahkan sholat di masjid bersamaan saja kadang-kadang tidak mau menjadi makmum. Wah, imame kaya ngono aku wegah itu. Iya. Lah itu sudah masalah pribadi itu, Pak. Wa ayyam likahu lan yento miliki ing muwakal fih sapa al muwakilu wong kang makilake. Falau wakala mongko lamun makilake sapa wong sahson ing wong suwiji fi bai'i abdin ing dalem adol budak, saya mlikuhu mongko bakal miliki sapa muwakil ing kang den tuku au fi tolaki mraatin utawa ing dalem tolak wong wadon, sayang kehua kang bakal nikah sapa muwakil batola mongko batol apa akad wakalah tadi. Jadi kalau ada seseorang yang misalnya dia itu mewakilkan karena dia misalnya membeli budak, Iya. atau mungkin dia mau menikahi wanita yang akan pegatan, lah ini bisa menjadi rancu. Rancunya tadi yaitu wa ayyam likahul muwakilu falau wakala sahson fi bai'i abdin sayam likuhu au fi tolaki mra'atin sayang kihuha batola, bisa menjadi batal. Artinya gini, barang yang diwakilkan itu dapat dimiliki muwakil atau orang yang mewakilkan. Artinya yang mewakilkan itu bisa memiliki. Jika muwakil mewakilkan kepada seseorang untuk menjual budak, aku kini pembantu dolno misalnya gitu, lah yang bakal dimiliki oleh muwakil ataupun dalam hal menolak atau mencerai seorang perempuan yang akan ia nikahi, maka perwakilan ini hukumnya menjadi batal. Ya, jadi kan kadang-kadang ada orang yang selingkuh, secara gampangannya selingkuh dengan wanita. Lalu wanita tersebut dia mau cerai dengan suaminya. Lah, selingkuhannya itu misalnya saya mewakili saudaranya atau mewakili suaminya, saya akan menjadi orang yang menolak calon istri saya atau istri milik orang lain tadi. Jadi perempuan yang akan dinikahi itu misalnya dia wakili sendiri, lah itu jelas tidak boleh menjadi sah. Tidak boleh. Maka itu nanti kan akan bisa menjadi tidak jujur. Ya, karena barang yang diwakilkan itu sebenarnya dapat dimiliki oleh muwakil atau orang yang mewakilkan. Jadi pertama dia mewakilkan, yaitu dia kan boleh memiliki sesuatu yang akan dibebankan orang lain. Itu tadi jika muwakil mewakilkan kepada seorang untuk menjual budak misalnya. Nah, kalau dia diberi hak
untuk menjualkan budak. Kalau di sini budak ndak ada, tapi adanya babu. Nah, yang bakal dimiliki oleh muwakil ataupun dalam hal menolak wanita tadi atau perempuan yang akan dinikahi, lah maka itu perwakilan seperti ini hukumnya batal. Iya. Sebabnya belum diwakilkan tadi ya? Iya, jadi jelasnya orang itu tidak bisa menjadi suaminya. Iya, apalagi dia mewakili menjadi suaminya, terus kowe tak tolak. Bar tak tolak tak pek, gitu. Kasarannya iki ngono. Karena belum mendapat amanah istilahnya gitu. Iya, dia belum mendapatkan amanah dan dia akan mewakilinya. Iya. Amlo makili iki kudune ya paling tidak nek sing paling kasar yadan biadin. Artinya ijab dan kabul aku makilke maring kowe, lah terus lakokno perwakilanmu ini. Ya seperti itu. Ya paling jelas itu seperti wali nikah menyerahkan kepada Pak Naib, itu paling mudah untuk contoh. Ya karena kalau di kampung-kampung kan sering kali kita temukan. Ya. Tapi kalau dagang sebagai contoh, saya punya kambing, ini tolong dalke, itu kan sama saja bisa. Mewakilkan tadi. Lah itu kalau yang diwakili dan yang mewakilkan itu tidak orang gila dan bukan anak kecil, itu sebenarnya sah. Iya. Jadi misalnya di kampung kan seringkali menyerahkan haknya kepada belantik. Nah, belantik atau maklar. Kalau sepeda motor maklar. Nenek sapi wedhus belantik. Lah pemiliknya itu memberikan hak kepada belantik atau maklar iki dolno. Lah kalau sudah mendapat mandat seperti itu sah-sah saja, Pak. Ya tadi artinya ada ijab dan kabul tadi. Ya, yang paling pokok itu memang ijab dan kabulnya itu.